Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip. Intip terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kolam renang buatan sendiri agar hemat anggaran. Nah, ngomong-ngomong soal kolam renang, jadi fasilitas ini bisa menjadi fasilitas mewah untuk rumah teman-teman yang bisa dijadikan tempat favorit untuk bersantai, rileks bersama keluarga, berolahraga, dan juga meningkatkan nilai jual rumah dari teman-teman. Adapun pertimbangan sebelum kita membuat sebuah kolam renang, yaitu yang pertama, apakah teman-teman benar-benar menginginkan kolam renang itu sendiri? Dan yang kedua, seberapa sulit untuk menempatkan kolam renang di rumah teman-teman? Karena mungkin ada rumah teman-teman yang lahannya terbatas, gitu ya, lahannya sempit, kanan kiri udah mentok tetangga. Nah, seberapa sulit untuk menempatkan kolam renang di rumah teman-teman? Kedua pertimbangan tersebut harus teman-teman pertimbangkan, harus ditimbang-timbang dengan sangat baik teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman memang tidak menginginkan kolam renang, lebih baik kita prioritaskan anggaran ke hal-hal yang lebih penting dan lebih bermanfaat untuk rumah teman-teman. Jadi ada skala prioritasnya ya teman-teman ya. Kolam renang sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, dia akan menambah estetika dari rumah teman-teman. Karena kalau misalnya ada kolam renang itu serasa lebih mewah gitu rumahnya. Nah, yang kedua, menambah fasilitas olahraga teman-teman. Karena pastinya ketika ada kolam renang digunakan untuk berenang dong, untuk berolahraga bersama keluarga. Dan kelebihan yang ketiga, kolam renang bisa menjadi sarana bermain untuk buah hati teman-teman di rumah. Sementara kekurangan dari kolam renang, dia itu susah dalam perawatannya, cenderung lebih susah ya dalam perawatannya. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya tidak digunakan dalam waktu yang lama, itu bisa menjadi kotor dan tumbuh lumut. Masuk kepada cara membuat kolam renang buatan sendiri. Jadi langkah yang pertama yaitu kita gali lubang sesuai dengan kebutuhan kolam renang di rumah teman-teman. Kalau misalnya ingin mengikuti standar, untuk kedalaman orang dewasa itu sekitar 1,4 sampai 2 meter. Sementara untuk anak-anak kedalamannya itu sekitar 60 sampai 80 cm. Dan kalau misalnya teman-teman punya bayi di rumah dan ingin ada kolam bayi, itu untuk standarnya kira-kira kedalamannya sekitar 30 cm. Langkah selanjutnya buat fondasi yang kuat. Bisa menggunakan plat baja atau bisa menggunakan plat beton, yang penting dia kuat untuk menahan tekanan tanah dari kanan dan kiri kolam renang di rumah teman-teman. Karena kalau misalnya tidak kuat, bisa jadi ketika terkena tekanan itu akan menimbulkan keretakan dan bisa menyebabkan bocor pada kolam renang di rumah teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita bangun lantai kolamnya. Kemudian kita bangun dinding dari kolam renang tersebut. Nah, setelah selesai semuanya, kita terapkan sistem tahan air agar kolam renangnya ini tidak gampang bocor ya teman-teman ya. Setelah kita terapkan sistem tahan air, maka bisa kita finishing dengan keramik pilihan favorit teman-teman. Selanjutnya kita punya tips merawat kolam renang di rumah teman-teman. Jadi yang pertama pastinya kita gunakan filter untuk membantu membersihkan air di dalam kolam renang di rumah teman-teman. Kemudian yang kedua, cegah pertumbuhan lumut dengan rutin membersihkan kolam renang di rumah teman-teman. Dan yang ketiga, selalu menjaga kejernihan air di kolam renang teman-teman ya. Bisa dibantu dengan menggunakan obat seperti Kaporit. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan tentang cara buat kolam renang buatan sendiri agar hemat anggaran biaya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut seputar rumah atau seputar pembangunan, atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan tips-tips dan inspirasi lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp. Sampai jumpa di Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro selanjutnya. Intip-intip!
Intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.